Aku sekarang ngelos loh. Ini pisan setan ini. Nah, sekarang sudah ada Ika. Hai fellow readers. Apa kabar Kak? Sehat. Alhamdulillah. Nah, kita sekarang di segmen cekam nih. Segmen cekam itu kita sharing sama fellow readers tentang pengalaman mistis atau pengalaman yang bikin deg-degan. Selamat malam. Malam ini kita akan berbagi cerita mistis yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Selamat datang di Cekam. Cerita mencekam. Ya, kira-kira Ika punya nggak cerita yang kira-kira membekas sampai sekarang soal pengalaman-pengalaman mistis atau pengalaman yang hubungannya sama dunia sebelah? Banyak sih yang menurutku serem ya. Cuman nggak tahu ya kalau untuk diceritain nih ikutan kerasa serem juga apa enggak. Oke. Banyak banget sih. Oke, kita pilih satu-satu ya dulu. Satu-satu. Dulu deh, yang paling inget dulu deh. Yang paling aku inget tuh waktu itu aku kan dulu sempat kuliah Kita di Malang. sambil main mahjong ya. Oke. Jadi aku dulu pernah kuliah di Malang nih. Nah, terus namanya anak-anak muda lah, kita zaman-zaman kuliah kan kita pasti jalan-jalan tuh. Iya. Kita jalan-jalan, nah kita naik mobil, kita mau ke Batu dari Malang tapi lewat jalan belakang. Lewat Petung Sewu, terus lewat belakang nanti keluarnya tuh BNS, motong jalan. Terus kita udah naik mobil nih, kita tahu jalannya sebetulnya karena memang udah sering lewat situ. Malam itu tuh kalau nggak salah besokannya tuh Sabtu. Jadi berarti pasti Jumat. Jumat malam. Jumat malam. Iya. Malang tuh biasanya kalau malam tuh memang ramai kan, dan malam ya. Sabtu tuh biasanya memang macet, makanya kita lewat makanya lewat dalam ya. Iya. Itu jalan biasa kita lewatin, tapi nggak tahu malam itu tuh kayak beda rasanya. Kita berempat nih, dua pasang lah, dua pasang cowok-cowok, cewek-cewek. Jalan gitu, jalan nyari belokan, ada belokan yang harusnya kita belok, nunggu tugu, ada tugunya kita harusnya belok di situ. Terus kita jalan nggak ketemu tugu. Lama banget. Padahal itu patokannya kamu belok. Padahal itu patokannya kita belok. Kita terus dan jalan. Semua orang tahu. Semua orang tahu karena itu tugunya tuh memang di tengah, warnanya biru gitu di tengah. Kita terus jalan, kok makin kecil jalanan ini. Nah, di daerah situ kan banyak banget kebun jeruk nih. Banyak banget kebun jeruk. Jadi makin kecil aku sampai merinding. Oh, yang itu yang wisata petik jeruk itu ya? Iya, wisata petik jeruk. Jadi masuk ke dalam, kanan kiri mulai nggak ada rumah, kebun jeruk aja. Semua. Kita nggak bisa ngelihat apa-apa. Udah gelap, ada lampu-lampu sawah tuh yang cuman kecil-kecil itu. Kita terus jalan, habis itu jalannya tiba-tiba agak naik. Kita pakai sedan nih, nyangkutlah kita kena batu, kita berhenti. Ini awal nggak kelihatan nih jalanan. Jadi kita naik nanjak gini, diem, masuk. Depan kita pohon ternyata. Pohon. Akhirnya buka kaca kita. Jalan habis. Jalan tuh habis. Depannya pohon. Jadi awalnya kan lewat jalan aspal. Jalan aspal sampai jalan itu habis. Nanjak gitu kita. Kita buka kaca, aku merinding. Buka kaca, semua buka kaca, kanan kiri ternyata kuburan. Belum selesai. Belum selesai. Terus. Ini harusnya Om Mantan kenal semua nih. Sama teman-teman kita di dalam. Mundurlah kita akhirnya, mundur tuh kita lihat ternyata kita tuh bisa loh ngambil jalan lurus, nggak ngambil jalan belok. Di situ kita udah mulai takut tuh, kenapa kita tadi belok ya, nggak ada jalan. Kita sama-sama berempat lihat jalan karena udah kayak gitu kan kita waspada jadinya. Mundur deh kita, masuk ke perempatan. Jadi
ada jalan setapak biasa di kebun-kebun itu, jalan Iya. setapak, terus ada pagarnya bambu. Pemisah kebun itu. Iya, adalah bapak-bapak gitu berdiri. Bapak-bapak gitu berdiri. Semua lihat ya? Semua lihat. Oke. Jadi kita maju gini kan kita mundur, kita harus balik kan kepalanya kita harus kita balik. Mau nggak mau kita kan mundur gini. Atau kita mundur gini, yang ini lebih kecil, harus kita mundurin bapak-bapak itu. Kita mundurin bapak-bapak itu, bapaknya diem aja. Diem aja, nggak bergerak, nggak apa. Kita mundur pelan-pelan kan, karena kita udah takut nih. Ayo yang cewek belakang nih udah takut, karena kita lebih deket kan jadinya. Kita ngelihat, ayo cepet-cepet. Terus sempet-sempetnya lampu mati. Lampu mobil. Lampu mobil. Mesinnya masih hidup. Mesinnya hidup. Kabur dah kita habis itu, udah nggak berani lagi. Itu dah habis itu nggak pernah kita lewat situ. Aku sampai setahun kayak nggak berani lewat situ. Bapak itu bajunya atau mukanya kelihatan jelas nggak? Bajunya, Atau gelap? bajunya tuh kelihatan warna coklat. Kayak baju orang sana biasa gitu, kayak pakai baju celana gombor gitu. Cuman dia mukanya nggak kelihatan jelas. Kita takut karena mungkin agak gelap juga kan kalau lampu kayak gitu. Kita udah itu paling serem yang nggak pernah aku lupa sih. Karena semua empat tuh kita lihat. Wow. Dan kita balik tuh ternyata kita udah ngelewatin Tugu. Oh ternyata bablas. Bablas nih lihat merinding. Aku ingat bapak-bapak itu. Semoga bapak-bapak itu tenang di alam ya. Dan waktu kamu lihat bapak-bapak itu pertamanya jalan. Jadi waktu ngeliat bapak-bapak itu diam di jalan itu. Jadi yang sini jalan lebih kecil, yang sini jalannya lebih besar. Kita bisa muter sini kan. Dari kita mundur, kita mau masukin ke sini, kita udah lihat bapak-bapak itu diam di situ. Dan bapak-bapaknya cuma berdiri aja. Cuman berdiri aja. Itu pelajaran sih. Iya. Besokannya setelah setahun kemudian kita pernah nyoba lagi ya, dan jalan itu nggak ada. Dan itu nggak ada. Nggak ada. Jadi siang kita nyobain, sampai kita nanya ke ibu-ibu di sana, Bu di mana pemakaman paling dekat di sini, kebetulan kan, Sarean dekat sini mana gitu. Ini ke sana jauh, pokoknya arahnya beda. Tapi pada waktu itu kita bisa balik untungnya. Kita juga nggak ingat itu gimana jalannya. Tapi ibu-ibunya jelas napak tangan. Iya. Ternyata ibunya juga sama ya ternyata. Gimana ya? Bismillah dulu harusnya ya. Saya kadang gitu juga, ada beberapa cerita yang bilang, jangankan kita yang sudah pasti ya, kita yang kadang kita nggak tahu jalan gitu misalnya, kita terus nanya sama orang, kita nggak tahu betul itu orang apa enggak. Gimana caranya tahu? Lihat, Ininya. orang kan pasti punya pemisah nih, Iya. pemisah bibir, ini pemisah kumis ini loh. Iya. Kalau istilahnya di Bali itu wong samar. Wong samar. Ya, itu orang itu jin yang menyerupai manusia. Oke. Dia bisa menyerupai manusia secara sempurna kecuali ini. Dia punya semua aspek dalam diri manusia kecuali ini. Jadi dia polos. Kalau kumisan? Polos. Kamu bisa melihat garis pemisah bibirku nggak? Bisa sih. Ya sudah. Oke. Even ke teman kita yang kumisnya tebel pasti kelihatan. Iya kan, kelihatan pemisah ya. bibirnya. Iya benar juga sih. Cuman itu kan tipis ya, kadang kita nggak notice ya, apalagi Iya. sama orang baru kan. Agak susah berarti ya. Soalnya nggak semua istilahnya nggak, ya pastikan dulu dia nginjek tanah atau enggak. Orang samar itu nginjek tanah. Orang apa? Wong samar. Soalnya bapak-bapak itu juga injek tanah loh. Nginjek tanah, iya. Tapi dia diem. Kalau kita ngomong orang normal kan dia pasti bantuin ya. Kamu turun coba kalau ketemu bapak itu kamu turun, kamu tanya, Takut. pasti akan ada cerita-cerita selanjutnya. Takut. Nggak berani, kita udah pengen kabur aja. Udah baca-baca itu langsung inget Tuhan sebetulnya waktu itu. Ya Allah, ya Allah. Bisa kalau kita sudah sejengkal dari kematian itu pasti Iya. begitu. Itu kita ngedeketin lagi mundur lagi deketinnya kan. Iya. Ih. Ya, istilahnya gitu kayak to make sure ya apa dalam perjalanan kita harus yakin dalam setiap langkah. Itu kan salah satu yang membantu kita untuk yakin dalam melangkah itu kan doa. Ada lagi nih cerita lain? Waktu aku hamil sih itu. Waktu aku hamil tuh kebetulan suamiku tuh dia lagi ada banyak
urusan itu sama banyak orang-orang. Ya hitungannya orang penting gitu lah. Jadi rumahku tuh dapurnya kaca, pintunya tuh kaca. Terus dia ada kayak buremnya itu apa ya namanya? Stiker, Ya, kayak di ATM itu. Jadi kita bisa ngelihat kalau ada orang di depan pintu, kita bisa ngelihat kakinya minimal. Betul. Kalau dia agak pendek. Jadi aku lagi hamil, suamiku lagi pergi urusan entah ke Gianyar apa kemana waktu itu. Malamnya? Malam. Anakku masih umur 3 bulan. Hamil 3 bulan. Maksudnya trimester kedua, trimester ketiga, sorry. Trimester ketiga berarti di 7 bulanan. Okay. Habis ya kalau nggak salah. Udah tua. Trimester ketiga. Itu malam tuh udah nggak enak. Namanya hamil kan udah mulai trimester ketiga tuh kita udah nggak bisa tidur, udah nggak bisa apa. Terus karena untuk ngurangin rasa sakit biasanya aku pakai jalan di rumah aja sampai dapur muter lagi dari kamar. Malam tuh emang rasanya aneh, suwung kalau orang Jawa ngomongnya. Suwung lah. Suwung itu terus kayak senyap, meledak, kayak hening. Kayak nggak ada. Krik. Ya kayak nggak ada angin, kayak nggak ada. Udah radio silence. Ya aneh banget pokoknya waktu itu. Terus tiba-tiba tuh rasa rumah tuh panas. Hawanya berubah, panas. Kok makin panas ya apa? Aku pikir karena hamil kan kita makin merasa panas. Berusaha berpikir positif. Berusaha berpikir positif. Terus ada bunyi ledakan. Oke. Dar, terus habis itu diikutin suara kayak permen caca dijatuhin di atas meja gitu. Tek. Kayak gitu kayak suara itu nggak sih petasan yang habis dar terus. Iya kayak gitu, dia bunyinya tapi agak sedikit nyaring, karena mungkin kena genteng ya. Oke. Kayak di atas gitu suaranya. Banyak kerikil jatuh di atas genteng. Iya, banyak kerikil jatuh di atas genteng. Terus aku udah mulai, apa nih ya? Masa ada orang main petasan jam segini? Kayaknya itu sekitar udah tengah malam, setengah 12-an apa jam 12. Dan di Bali jarang banget orang main petasan. Aku nggak karena mungkin lama di Jawa ya. Di Jawa itu hobi mereka. Iya, malam-malam main petasan. Terus jadi depan rumahku itu ada pura kecil. Aku kurang hafal namanya apa. Itu tuh pohonnya tuh ada yang tinggi banget dan dia tuh yang lainnya nggak gerak, satu ranting aja. Pura atau sanggah? Sanggah kayaknya. Sanggah itu yang buat sembahyang di setiap rumah ada. Oh nggak pura. Pura kecil. Ada pohon besar, jadi kayaknya memang biasanya kan ada pura kecil yang cuma ada pohonnya satu gede itu. Nah satu gede itu semua pohonnya tuh nggak gerak. Astagfirullahaladzim. Udah nampakkan guys. Ternyata bukan. Aku lagi ngomongin pohon goyang nih. Jadi ada pohon gede ini, semuanya tuh nggak goyang. Satu ini goyang. Dari jendela aku tuh kelihatan nih goyang. Aku udah mulai rasanya nggak enak. Lagi bunyi petasan tuh. 2 kali jadi bunyi. Dan selalu diikutin suara pasir jatuh gitu, kayak batu kerikil jatuh. Terus dia bunyi kayak gitu. Meledaknya kenceng nggak? Kayak petasan? Tidak sekencang petasan. Ini deket soalnya suaranya, tapi nggak sekencang petasan. Aku udah mulai takut nih, Tapi masih jalan. Terus aku berhenti di dapur. Aku kan masih ngeliat pohon nih. Ini pohonnya di sini, pintuku di sini. Aku dari sini, udahlah balik aja. Di dalam rumah ya? Di dalam rumah. Pintu kekunci. Pintu ketutup, nggak kekunci. Terus aku mulai balik aja ke kamar lah, tidur aja di kamar gitu kan. Balik gini, merinding Ci. Ada kaki di depan pintu. Aku mikir itu pencuri, maling nih pasti. Jelas ya? Jelas. Bayangan kaki ya? Kaki berbulu lagi. Kaki laki-laki yang berbulu tuh gimana ya? Jelas kaki nggak pakai sendal. Kalau mas kameramen ya? Nggak pakai sendal. Seriusan nggak pakai sendal. Aku lihat kakinya gede, besar kakinya. Maksudnya dia kelihatan tuh dari bawahnya dengkul sini loh, ke sini. Tapi ukurannya tuh kayak gede pokoknya. Fluffy.
Banyak bulunya. Dan berbulu. Tapi bulunya tuh nggak yang kayak binatang gitu nggak. Dia bulu laki gitu. Laki gimana sih berbulu yang laki yang berbulu gitu. Aku udah takut nih, maling nih. Aku mau teriak. Kalau aku teriak kan pasti bangun semua. Baru mau keluar teriakan. Dia tiba-tiba kayak nabrak pintu. Kayak nabrak pintu. Makin deket gitu. Bek gitu. Hilang sih.